Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara di dalam channel Batubara Channel. Dan kembali di program kali ini, di program Kristen Bersaksi, saya akan men-sharingkan atau membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan apa yang dinyatakan hari ini? Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Nah, di dalam itu dituliskan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya memberikan topik atau tema, yaitu nyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya. Nah, dari bacaan kita tadi di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, Tuhan ingin kita menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya, tidak hanya melalui mimbar, tetapi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, seperti pengalaman Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada 3 hal penting dalam menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya. Nah, 3 hal penting ini, yang pertama adalah menyatakan kebenaran dengan perkataan yang benar. Poin yang kedua adalah menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Dan poin yang 3 yaitu menyatakan kebenaran dengan kehidupan yang benar. Nah, berbicara tentang menyatakan kebenaran dengan perkataan yang benar, Rasul Paulus menerima jemaat Efesus untuk mendoakan dia agar mampu mengatakan kebenaran dengan rendah hati. Rasul Paulus memohon dukungan doa dari jemaat agar dia dikaruniakan perkataan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran harus dengan perkataan benar. Agar apa? Agar terhindar dari pemutarbalikan firman Tuhan. Nah, mengapa Rasul Paulus memerlukan perkataan benar ketika menyatakan firman Tuhan? Nah, saat itu dia berada dalam tekanan dan kondisi sulit, yaitu di dalam penjara. Nah, diperlukan karunia untuk menyatakan kebenaran dengan perkataan benar, supaya perkataan yang keluar tidak timbul dari diri sendiri untuk kesenangan dan pujian diri sendiri, sehingga perkataan tersebut dapat menguatkan dan menghiburkan orang lain. Kita dapat melihat di ayat yang ke-17. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, untuk menyatakan yang benar dibutuhkan karunia dan doa. Nah, kita akan melihat di Yakobus 3 ayat 2. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yakobus Perjanjian Baru, Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Nah, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di Yakobus 3 ayat 2 ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal, dan siapa tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang sempurna. Sudahkah kita sempurna dalam perkataan kita, Bapak Ibu Saudara? Belum ya pastinya. Tetapi kita belajar bagaimana memiliki firman Tuhan dalam kondisi sulit, sekalipun untuk dapat memperkatakannya. Nah, dalam kondisi sulit pun kita harus bisa memperkatakan kebenaran. Nah, dikatakan pula kita harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada pada kita.
kita akan melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai yang ke-17. Bapak Ibu di rumah mungkin bisa membuka Alkitabnya dan membaca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena membuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, bagaimana kita dapat memberikan jawaban kebenaran kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi kondisi sulit, apakah perkataan kita tetap seperti orang yang berpengharapan? Bukankah orang yang putus asa perkataannya cenderung negatif dan pesimis? Nah, Petrus menasihati kita untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pengharapan kita akan Kristus dengan berkata benar, lemah lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Selain itu, kita berbicara seperti menyampaikan firman Allah. Kita dapat melihat di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, artinya perkataan kita dimanapun dan dalam kondisi apapun bersifat membangun dan menghibur. Nah, bagaikan Tikius yang membawa kebenaran dan penghiburan, bukan perkataan kosong dan menyakitkan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, baiklah kita saling mendoakan supaya berkata benar. Bila hati dipenuhi dan dikuasai kebenaran firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut pun pasti baik dan benar. Sebab apa yang keluar dari mulut itu semua berasal dari hati. Nah, kita bisa melihat di dalam Matius 12 ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara. Matius 12 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sangat jelas ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini walaupun di penjara, Paulus mohon doa agar dapat memberitakan rahasia Injil Bapak Ibu Saudara, dengan berani untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak memiliki harapan dan masa depan. Nah, Yesus sendiri pun Bapak Ibu Saudara pernah memperingatkan murid-muridnya untuk hati-hati. Mereka akan diserahkan ke mahkamah agama, dipukuli di rumah ibadat, dan dihadapkan ke penguasa dan raja karena dia. Tetapi mereka tidak perlu khawatir apa yang harus dikatakan, sebab Roh Kudus akan menyampaikan perkataan benar. Kita akan buka di dalam Markus 13 ayat yang ke-9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, jujur,
kita ini sering berkata tanpa berpikir dahulu. Saya juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya sering berkata tanpa berpikir lebih dahulu. Ketika kita sering juga ceplos-ceplos berbicara tanpa peduli telah menyakiti perasaan orang lain, marilah kita belajar untuk berkata benar dan marilah kita belajar untuk berkata benar dalam menghadapi mungkin anak yang nakal, kita mempunyai karyawan yang bandel, atau kita memiliki majikan yang selalu menuntut ini, menuntut itu, dan sebagainya. Nah, kita harus berdoa Bapak Ibu Saudara agar Tuhan memberikan perkataan benar dan memberikan nasihat maupun teguran, sehingga nasihat dan teguran yang baik tidak menimbulkan pertengkaran atau percekcokan. Nah, poin yang kedua yang mau saya bagikan Bapak Ibu Saudara dalam poin kedua ini yaitu nyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Nyatakan kebenaran dengan berani, seperti menegur seorang. Nah, jadi di dalam menegur, janganlah kita dengan emosi atau dengan kemarahan, tetapi dengan kasih. Kita harus menegur seseorang dengan kasih. Nah, Alkitab sendiri memberikan contoh orang yang berani menegur terang-terangan bahkan di depan umum. Itulah Paulus yang menegur Petrus yang salah karena telah bersikap munafik. Kita bisa lihat dalam kitabnya Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-11. Galatia pasal 2 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kepas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, Alkitab juga memberikan tipe lain dalam menegur kesalahan seseorang, yaitu dilakukan dengan kesabaran dan pengejaran. Kita dapat melihat di dalam 2 Timotius 4 pasal yang kedua. Suratan 2 Timotius 4 maksud saya, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kadang dibutuhkan kesabaran dalam menasihati maupun menegur seseorang. Tetapi kita harus berani menyatakan kebenaran. Karena Injil, Paulus sendiri dipenjara, namun dia tetap berani menyatakan kebenaran. Nah, kita jangan kompromi dalam menyatakan kebenaran, walau harus menghadapi resiko, ya tidak disenangi, ditolak, dikucilkan, bahkan dipenjara. Contoh di dalam Alkitab sendiri yaitu Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya gara-gara dia menyatakan kebenaran dengan menegur Herodes yang telah mengambil Herodias istri saudaranya. Nah, kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-30. Yohanes 3 maafkan Saudara. Yohanes 14 ayat 3 sampai 11. Injil Yohanes 14 ayat 3 sampai 11.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, barang siapa telah melihat aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, akan aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus memohon doa 2 kali kepada jemaat Efesus agar ia diberi keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Di dalam suratan Efesus tadi nih, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Nah, Paulus memohon doa 2 kali. Paulus memohon doa 2 kali juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini sangat jelas bahwa Paulus memohon doa 2 kali kepada jemaat Efesus agar ia diberi keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Dia juga mengingatkan Timotius muda untuk menasihati dan menegur dengan segala kesabaran, karena ada saatnya orang tidak mau ditegur dan ditunjukkan kesalahannya. Mereka hanya mau mendengar perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga mereka. Bisa kita lihat di dalam 2 Timotius 4. Dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-2 dan 3. Nah, ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, begitu juga dengan tokoh Salomo yang berhikmat, tahu kapan waktu yang tepat untuk menyatakan perkataan yang benar. Kita dapat melihat juga di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23, seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, perkataan yang diucapkan tepat waktu bagaikan buah apel emas di pinggan perak, dan teguran orang bijak seperti cincin emas dan hiasan kencana telinga yang mendengar. Nah, kita bisa melihat di dalam Amsal pasal 25 ayat 11 sampai 12. Amsal yang pasal 25 ayat 11 sampai 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Nah,
Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan dikasihi Tuhan, teguran diperlukan untuk memperbaiki kelakuan, dan Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi kita yang menerima teguran dengan baik pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Nah, poin ketiga yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, nyatakan kebenaran dengan kehidupan yang benar. Nah, seperti apa menyatakan kebenaran dengan kehidupan yang benar Bapak Ibu Saudara? Nah, kita menyatakan kebenaran melalui kehidupan yang benar, yaitu kehidupan yang menjadi contoh dan teladan dalam melakukan kebenaran. Nah, Yesus sendiri telah memberikan teladan kerendahan hati bagi murid-muridnya. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 17. Kita akan membuka Yohanes 13. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Injil Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka aku pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, Rasul Paulus berani mengajak jemaat Korintus maupun Filipi untuk mengikuti teladannya. Ini merupakan salah satu contoh. Kita dapat melihat di dalam 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat yang keempat. 1 Korintus 4 maksud saya ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kita bisa melihat juga di dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat 17 mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kita dapat mengubah orang lain, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dapat menjadi teladan bagi mereka. Nah, kita tidak dapat mengubah orang lain, tetapi kita dapat menjadi teladan bagi mereka dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal 6 ayat 20, Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 22 mengatakan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikius, saudara kita yang kekasih dalam pelayan, yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Nah, tentu Tikius melihat kebenaran di dalam pribadi Rasul Paulus yang patut diteladani. Demikian pula Paulus melihat kesetiaan Tikius dalam pelayanan sehingga dia dipercaya membawa surat Paulus untuk diberikan kepada jemaat Efesus untuk menghibur hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan dan jemaat yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan betapa pentingnya menjadi teladan bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam banyak aspek, seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius muda untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kita dapat melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara di rumah mungkin bisa membuka. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Tuhan ingin kita menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya dengan perkataan yang benar, cara yang benar, dan kehidupan yang benar. Oleh sebab itu, hendaknya kita atau
hamba Tuhan dan jemaat saling mendoakan sebagai anggota tubuh Kristus supaya kita mampu menyatakan kebenaran di tengah dunia yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi alat pendamaian yang membawa iman di tengah kebimbangan, yang membawa terang di tengah kegelapan, yang membawa kasih di tengah kebencian, yang membawa kesukaan di tengah kedukaan, yang membawa pengharapan bagi yang berputus asa. Amin. Ya, sekianlah perenungan singkat yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kiranya berkat ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan biarlah berkat ini tidak berhenti di Bapak Ibu Saudara saja, melainkan berkat ini boleh Bapak Ibu Saudara bagikan ke siapapun, baik saudara, keluarga, kerabat, kerabat kerja, dan orang banyak. Terima kasih. Shalom.